Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas mungkin singkat, mungkin soal oli mesin yang tetap bening ketika dipakai. Itu tahu dari mana kalau oli tersebut beningnya karena pelarutannya kurang atau karena memang olinya bagus. Jadi gimana membedakannya ya? Ini soalnya barusan ya, ada bro yang cerita pakai oli Delta warnanya tetap merah. Padahal kalau oli lain warnanya sudah langsung jadi hitam. Kalau dilihat sekilas gitu, terkesan oli Delta Loop itu bagus. Tapi sebagai orang yang pernah nyoba Delta Loop Adventure, penulis nggak setuju. Karena bisa jadi yang namanya beningnya Delta Loop itu jelek. Karena apa? Karena kemampuan oli cepat berkurang. Oli cepat bikin suara mesin kasar. Jadi sifat larut itu ada hubungannya dengan sifat menghaluskan suara mesin. Ini karena yang punya sifat larut kuat itu biasanya punya film strength yang kuat. Jadi contohnya adalah oli grup 1 itu lebih licin daripada oli grup 3 karena ada bahan namanya awalannya aromatik. Aromatik ini bikin licin dan aromatik ini yang juga bikin daya pelarutnya oli makin besar. Cuma aromatik ini juga punya kelemahan, daya oksidasinya lebih jelek. Terus apa jenenge? Mau bahasa apa tadi sampai lupa. Bahan ester ya, sama-sama bikin licin juga. Nah, bahan ester ini juga punya sifat sifat antioksidasi yang kurang baik juga. Jadi ester itu bikin licin, tapi ya ada efek samping juga. Ester itu bikin licin. Karena bikin licin, selain bikin licin, sifatnya juga bisa larut juga. Lalu memang efeknya oksidasinya lebih parah. Nah, bagaimana sih membedakan oli yang maaf kalau pembahasannya kacau. Bagaimana membedakan antara oli yang hitamnya itu beningnya itu bagus dengan yang beningnya itu jelek. Kita harus tahu siklus oli. Jadi oli itu seringkali umurnya berhubungan dengan kekentalan. Dalam siklus oli itu makin lama makin encer. Setelah makin lama makin encer, akhirnya ada tahap oksidasi. Nah, pada waktu terjadi oksidasi,
maka oli mulai menghitam. Wah, ulangi lagi. Saat oli teroksidasi, yang terjadi adalah oli makin kental, oli makin hitam, dan oli jadi makin asam. Jadi itu yang terjadi. Makin kental ini juga kemampuan olinya sudah berkurang ya, sudah nggak licin. Itu oli yang sudah rusak. Jadi oli itu sebelum rusak, dia itu tahapnya encer. Terus begitu mulai terjadi oksidasi, olinya makin kental, makin menghitam, dan makin jadi asam. Kalau sudah mulai menghitam, sudah mulai oksidasi, sudah mulai asam, sudah waktunya diganti. Nah, kita jadi apa ya? Jadi perlu mempertimbangkan faktor-faktor itu. Saat oli hitam, jadi banyak ya yang menyebabkan oli hitam. Saat oli hitam, apakah olinya sudah makin encer? Sorry, bukan, kebalik. Saat oli sudah makin hitam, apakah oli sudah makin kental? Makin kental itu biasanya diiringi dengan suara mesin yang makin halus setelah sebelumnya makin kasar. Nah, sayangnya ya ini butuh butuh kepekaan ya. Harusnya sih bisa lah dibedakan. Selama olinya ya bagus. Oli bagus itu ya oli yang bikin suara mesin halus. Kalau suara mesin kasar ya repot. Emang jadi gak bisa menilai. Aduh, dari tadi kok gak konsen ya. Nah, yang jelas kalau kita selalu mengamati oli kita, kondisi mesin kita, antara suara mesin jadi makin kasar, jadi makin halus, kita bisa tahu siklusnya gimana. Dari situ kita bisa tahu hitam itu gara-gara apa. Jangan lupa juga kalau misalnya ya kita barusan pakai oli dengan daya larut yang kuat, bisa jadi kerak-kerak mesin yang lama juga ikut turun, ikut hilang. Dan penjelasannya jadi nggak nggak kronologis, nggak konsen. Penulis ulang dari awal. Oli itu memang bisa jadi hitam. Hitam itu sebenarnya ada macam-macam penyebabnya. Hitam dari keadaan olinya sendiri. Hitam dari sisa pembakaran. Sisa pembakaran itu yang dari piston itu ya. Dari dinding-dindingnya piston atau silinder. Kan pada waktu pembakaran oli itu kan disemprotkan di dinding silinder sebagai bantuan pelumasan.
normalnya sebagian besar dari oli yang disemprotkan ke silinder ini akan digaruk sama ring piston ke balik ke mesin. Jadi yang di dinding silinder itu sisa olinya tipis. Sisa oli ini bakal ada yang kebakar juga. Jadi kerak warna hitam. Ya, walau ada juga yang dari sisa pembakaran beneran dari bensinnya. Bensinnya yang daya bakarnya rendah itu akan menghasilkan warna hitam. Yang jelas dari ruang bakar pun berkontribusi terhadap warna hitamnya oli. Terus sumber lain dari dalam mesin. Dari dalam mesin itu dari mana? Ya dari olinya yang mengalami oksidasi, dan satu lagi dari sisa kerak oli sebelumnya. Jadi kalau motor sudah cukup lama, kalau olinya jelek ya pasti akan tersimpan hitam-hitam dalamnya oli. Jadi dari yang penulis jelaskan tadi, hitam bisa karena sisa pembakaran. Ya, sisa pembakaran juga gara-gara oli yang masuk ruang bakar, atau memang sisa bensin, pembakaran bensinnya sendiri. Terus karena oli mengalami oksidasi, jadi hitam, jadi kental, jadi berasam. Terus yang sisa oli lama juga penting. Ini terutama dialami oleh mereka yang pindah dari oli full sintetik ke oli grup 2 atau oli grup 1. Nah, ini mungkin bikin membedakan oli itu sulit ya. Jadi mungkin ada yang ngomong, saya biasanya sering pakai MPX2, olinya tetap bening ketika misalnya 500 km. Tapi setelah pakai mesran langsung ya 300 km wis hitam, 150 meter wis hitam, 150 km wis hitam. Mesran atau Prima XP atau Enduro. Nah itu ya kita harus hati-hati untuk menilai itu. Kita lihat lagi, penulis tadi sudah jelaskan dari bahan oli. Bahan oli itu kalau dilihat dari kemampuan pelarutan itu dibagi jadi yang susah melarutkan, yaitu bahan oli grup 3 dan bahan grup 4 PAU. Keduanya ini sering disebut sebagai produk oli full sintetik. Terus yang mudah melarutkan yaitu ester dan grup 1. Kalau ester ini biasanya jadi campuran oli, entah oli grup 2, grup 3 atau grup 4. Kalau yang grup 1 biasanya sudah nggak dijual. Yang penulis tahu grup 1 cuma mesran tok. Dan itu tahunya juga karena Pertamina ngaku masih produksi oli grup 1. Produksi oli grup 1 dan grup 2. Saat itu yang disebut Mesran, Prima XP, Meditran. Jadi ya penulis asumsikan kalau Meditran dan Prima XP grup 2. Karena dari harga ya Mesran itu yang paling murah.
depan ini knalpot racing lambat ya. Soalnya perasaan dibandingin Max ini, mobil penulis Ayla manual ya, itu tariannya jauh lebih hebat daripada NMAX ya. Gak apa-apaan nih NMAX. Kalau memang karena pakai transmisi manual 0-100 ya 18 detik paling. Sampai lupa sampai mana. Terpaksa balik awal lagi dah. Maaf ya penulis sekarang lagi nggak konsen. Oli hitam kan macam-macam penyebabnya. Habis apa? Habis ganti oli jadi hitam. Itu ya kita harus perhatikan dulu. Apakah saat itu disertai dengan perubahan kekentalan? Kalau makainya, perubahan kekentalan dan perubahan halus tidaknya suara mesin. Kalau sudah begini ya, yang bisa menilai yang bisa membedakan suara mesin halus dan kasar. Menurut penulis saya nggak butuh bakat untuk bisa mengetahui suara mesin kasar dan halus, karena ya banyak orang pakai minyak goreng terus ngomong iya mas jadi halus. Ya, jadi karena banyak bilang mengaku lebih halus ya, menurut penulis banyak orang yang bisa membedakan suara mesin kasar dan halus. Kalau ada orang yang anti minyak goreng terus ngomong wah kalau mendengarkan suara mesin itu butuh bakat terpendam, ya penulis nggak percaya lah. Yang jelas untuk membedakan membedakan oli hitam ini karena kemampuan pelarutnya kurang atau tidak, itu ya harus peka terhadap suara mesin. Tadi penulis bilangnya yang olinya yang bening ya, bukan yang hitam. Kebalik harusnya. Nah, kalau suatu oli tetap hitam, kita harus tetap bening, kita harus perhatikan apakah oli bening tersebut kemampuannya tetap atau enggak, atau makin kasar suara mesinnya. Dalam kondisi stasioner gini, apakah suara mesin itu kasar atau halus dibanding oli lain? Karena kalau oli kemampuannya pelarutannya kurang, itu biasanya suara mesinnya kasar stasionernya. Jadi saat stasioner pun itu sudah bisa dibedakan antara oli yang yang film strengthnya halus atau kasar. Lalu harus jeli juga bedanya dengan yang pakai aditif. Kita nilainya mulai dari pertama mesin dinyalakan. Pertama kali dinyalakan setelah nggak pakai setelah ya, agak rumit juga ya. Pokoknya pertama kali mesin dinyalakan lah. Kalau bisa siang-siang, itu suaranya gimana? Kalau kasar terus dipakai pelan-pelan kasar, pakai jalan kecepatan kurang lambat. Kalau ini antara 10 sampai 20 km per jam itu suaranya kasar. Nah, itu kemungkinan pelarutnya jelek. Terus ketika oli itu udah dipakai kira-kira 100-200, terus makin lama suara makin kasar, tapi oli tetap bening. Nah, itu kemampuan pelarutan olinya kemungkinan jelek. Karena ya kan makin encer.
Itu berarti mestinya di ruang bakar sudah ada sisa pembakarannya. Kok nggak kotor? Itu harus curiga kita. Kalau olinya dalam kondisi baik, oli pelarutnya juga baik, kemampuan antioksidasinya juga tinggi, suara mesin harusnya tetap halus. Harusnya tetap halus. Terus mungkin ada yang ngomong teori kalau oli hitam masih ada bening-beningnya. Wah, itu jangan dituruti, itu susah menilainya, gak tepat lah. Ya kita harus menilai dari kemampuan olinya sendiri. Oli itu tujuannya apa sih? Melindungi mesin. Melindungi mesin itu kalau sifatnya baik bagaimana sih? Ya suara mesin halus, gak kasar. Kalau suara mesin kasar itu berarti ada yang salah pada olinya. Jadi kalau suara mesin makin lama makin kasar, olinya tetap bening, nah gitu kita harus curiga. Gak peduli itu makin kasar karena apa ya. Karena kayak motor penulis nih, makin kasarnya itu karena fuel dilution. Ya tetap penulis pakai apa patokan itu. Terus yang lain lagi, hitam masih bagus itu gimana? Kalau hitam masih bagus itu ya suara mesin tetap halus. Jadi halusnya itu bukan setelah melewati tahap suara kasar. Jadi mulai dari oli dituangkan sampai oli warnanya hitam, itu suaranya tetap halus terus terjaga, nggak pernah terjadi suara mesin kasar. Kalau sampai pernah terjadi suara mesin kasar terus halus lagi, nah begitu suara halus lagi itu adalah tanda olinya oksidasinya sudah parah. Saking parahnya jadi kental, dan karena kentalnya suara mesin jadi halus lagi. Tapi ada satu lagi cara untuk mengetahui bahwa oli bening itu jelek ya. Oli bening itu daya pelarutnya bagus adalah dengan mencampurkan dengan minyak goreng. Ya seperti penulis sering praktekkan sih. Penulis pernah praktekkan di Amsoil Signature. Di 900 km oli itu bening tetap. 900 km oli tetap bening. Kayak bagus toh. Tapi saat itu suara mesin sudah makin kasar. Sampai hampir nggak tahan. Sampai ini oli meseran saya 40 ini sampai merasa betah ya, karena kalau dibandingkan oli-oli sebelumnya suaranya halus ya kan. Ini masih sangat halus ini. Entah bisa didengarkan nggak ya. Yang jelas ini suara mesinnya masih sangat halus kalau dibandingkan oli apa Delta Loop atau apa namanya Amsoil. Amsoil itu 900 km udah kasar, tapi oli masih termasuk bening. Karena sudah nggak tahan, penulis kasih minyak goreng. Dan yang terjadi adalah warna oli langsung jadi gelap. Nah, kalau langsung jadi gelap, nggak nunggu banyak ya, nggak nunggu lama. Tapi dalam ya kira-kira beberapa puluh kilometer gitu ya. Ya sekali perjalanan lah ya, sekali perjalanan apa? Sekali pulang kerja, sekali berangkat pulang kerja itu suara mesin jadi bukan suara mesin sih, warna oli jadi menggilap, jadi gelap langsung. Saya ingin dengar suara mesin. Ya masih toleransi lah dibanding oli lain ini ya. Jadi langsung jadi gelap, itu tanda oli Amsoil Signature-nya kemampuan pelarutannya jelek.
Terus yang berikutnya yang jelas ya lagi adalah waktu pakai Delta Loop. Delta Loop 300 km masih merah ya, merah merah cerah, nggak ada apa-apanya, nggak ada kotor atau apa. Tapi karena suara mesin udah kasar waktu itu nggak tahan, kasih minyak goreng lah. Nah setelah berapa itu, setelah 100 kilometeran mungkin ya, penulis coba uh, cek lagi, ya ternyata warnanya sudah jadi apa, gelap, termasuk cepet lah. Jadi ada dua tanda ketika penulis menggunakan minyak goreng ke oli yang pelarutannya kurang. Yang satu adalah warna oli langsung jadi gelap. Yang kedua adalah suara mesin langsung jadi halus. Lebih halus lah ya. Karena penulis pakai minyak gorengnya juga nggak banyak. Paling berapa ya? 5% maksimum 10% lah ya. Nggak banyak. Karena nggak banyak itu ya makanya jeleknya oli aslinya ya masih ke bawah. Jadi tetap aja walau sudah ditambah minyak goreng, umur oli nggak lama. Berapa Delta Loop itu? 700 kali ya? Lupa kali. Lupa. Yang jelas gak tahan suara mesin kasar. Ini 890 ya. Masih halus. Ya wes lah. Semoga paham maksud penulis. Gitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.